Assalamualaikum, halo sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah pertandingan yang sangat menarik kala Vasily Ivanchuk berhasil menumbangkan juara dunia kala itu, Garry Kasparov, melalui sebuah partai yang sangat menarik dan menegangkan. Partai ini berlangsung pada tahun 1991 di turnamen Linares. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Bermain sebagai putih, Vasily Ivanchuk memulai permainan dengan E4. Selanjutnya Kasparov merespon dengan pembelaan Sisilia C5, kuda F3, D6, dan kemudian Ivanchuk memilih jalur gajah B5, skak. Gerakan hitam yang populer di sini adalah biasanya menghadang dengan gajah. Tapi Kasparov memilih memblokir dengan kuda. Dibalas D4 oleh Ivanchuk dan kuda G ke F6. Rokade pendek, C kali D4, menteri mengambil, dan merasa gajah putih ini mengganggu. Kasparov berusaha mengusirnya dengan pion A6, sehingga memaksa Ivanchuk harus memutuskan apakah gajah ini mundur atau bertukar. Akhirnya Ivanchuk memutuskan bertukar. Gajah G5 dan sekarang H6 dimainkan di sini. Langkah provokatif dari Kasparov yang mengharapkan gajah mundur ke H4, sehingga hitam ingin mendorong pion ke G5, membangun serangan di sayap raja. Ivanchuk di posisi ini memutuskan menukar gajahnya, dan di posisi ini apa yang dipilih untuk memukul oleh Kasparov? Dipukul dengan ini atau ini? Kasparov memilih G kali F6, pilihan yang sangat tajam dari Kasparov. Kasparov ingin mempertahankan rajanya di tengah dan membangun serangan melalui file G yang semi terbuka ini. Ini adalah pilihan yang sangat tajam dari hitam. Di sini Ivanchuk melanjutkan C4, E6, membuka peta untuk gajahnya. Kuda C3, benteng C8, raja H1, raja menghindari dari file G dan diagonal ini. H5. Kasparov bermaksud mendorong pionnya maju. Ivanchuk A4 dengan ide berikutnya, yaitu dorongan pion ke B4 dan ke B5. H4, kembali Kasparov menggelindingkan pionnya dan Ivanchuk memblokirnya dengan pion H3. Gajah E7, B4, A5 bermaksud merusak struktur rantai pion putih. Di sini putih terus memajukan pion B. Putih mempertahankan rantai pionnya tetap solid. Menteri C7 menekan lebih banyak ke pion C4, sehingga di sini putih perlu menambah dukungan dengan kudanya. Menteri C5 mengadu menteri, tapi Ivanchuk menolaknya dengan menteri ke D3. Ivanchuk merasa perlu mempertahankan menterinya untuk menjaga posisi tetap kompleks dan tegang. G8, disinilah Kasparov mengawali serangan ke file G. Ivanchuk memainkan bentengnya masuk ke dalam permainan dengan benteng ke E1. Menteri G5 mengancam mat, membela dengan bentengnya. Menteri F4 mengancam pion F2 dan benteng lain membela. B6, langkah solid yang mengunci sayap menteri. Kuda E2 menekan menteri sehingga menteri ini lari ke H6. C5, mengorbankan pionnya untuk mengosongkan petak C4 untuk ditempati kudanya. Benteng mengambil dan kuda ini masuk ke petak C4, siap menyerang kedua pion hitam. Hitam tidak bisa mempertahankan kedua pion ini. Hitam memainkan raja F8 dan kuda kali B6 menyerang gajah. Posisi sepasang gajah hitam benar-benar tidak menguntungkan dalam posisi terbuka. Seharusnya sepasang gajah lebih berperan dalam posisi jarak jauh. Tapi kali ini posisi gajah hitam benar-benar buruk. Hanya menguasai sedikit space saja. Terhimpit dan kali ini gajah dipaksa mundur. Ruang gerak gajah hitam semakin sempit. F4 dibalas F5. E kali F5 dan benteng mengambil. Benteng hitam telah meninggalkan file C. Ivanchuk peka akan hal ini. Melihat file C yang kosong, segera ia menempatkan bentengnya ke file C. Raja G7, G4. Jika hitam mencoba mengambil pion ini dengan N pasan, maka menteri kali G3 skak. Apabila raja ke H7, maka akan skak mat. Atau apabila menteri ke G6,
maka menteri ke-4 putih akan mendapatkan menteri. Atau apabila hitam menutupnya dengan gajah, maka putih akan menang 1 perwira. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini. Di partai aslinya hitam menjalankan benteng C5, berusaha menghadang invasi benteng putih. Benteng makan benteng, dan pion mengambil. Kuda C8 menyerang gajah, sehingga semakin menghilangkan peran gajah ini yang terpaksa mundur. Menteri D8, menteri masuk ke baris terakhir menyerang gajah. Tidak ada tempat gajah untuk berlindung. Menteri G6 masih berusaha Kasparov untuk mencari pengganti perwira lawan dengan masuk melalui petak E4. Tapi ini dicegah Ivanchuk dengan dorongan pion F5. Menteri H6, kembali hitam mengancam menteri masuk melalui petak E3 yang berpotensi menyerang kuda dan pion H3. Dan sekali lagi Ivanchuk mencegahnya, memblokir dengan pion G5. Menteri H5, dan kesekian kali menteri hitam ini hendak masuk ke F3 dan benteng putih maju memblokir. E kali F5, apakah benteng ini akan hilang? Di sini Ivanchuk memiliki langkah-langkah kekerasan yang memaksa. Kuda F4 menyerang menteri. Menteri ke H8. Sekarang semua perwira hitam benar-benar dalam posisi yang pasif, duduk manis di baris belakang. Kita lihat Ivanchuk menutup permainan dengan caranya yang manis. Menteri F6, skak, Raja H7, dan benteng kali H4, skak. Memaksa Kasparov di sini bertekuk lutut pada Ivanchuk. Juara dunia waktu itu kalah melalui permainan yang tanpa perlawanan. Di sini skakmat tidak terhindarkan lagi. Satu-satunya langkah yang memperlama permainan menutupnya dengan gajah. Tapi ini sia-sia karena benteng memukul. Skakmat, permainan yang luar biasa dari Vasily Ivanchuk. Sepasang gajah lawan diperas sampai tidak dapat berkembang.